Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembelajaran untuk materi pendidikan agama Islam kelas 8. Topiknya adalah beriman kepada Nabi dan Rasul dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu di kesempatan kali ini di kelas 84 untuk materi pendidikan agama Islam dan budaya pekerti. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan berdoa. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita baik di dunia dan di akhirat. Sebelum kita mulai, ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Baik, semuanya silahkan dengarkan dan ikuti. Kata kuncinya adalah ikuti apa yang Ustaz sampaikan. Paham semuanya? Botol-botol bola-bola. Kita tes, harus konsentrasi. Botol-botol bola-bola. Ada berapa botol? 3. Ada berapa bola? 2. Iya, belum konsentrasi. Apa tadi kata kuncinya? Ikuti apa yang Ustaz sampaikan. Botol-botol bola-bola. Botol-botol bola-bola. Ada berapa bola? 5, Ustaz. Ada 5. Apa jawabannya? Ada berapa bola? Ikuti ada berapa bola. Karena kata kuncinya adalah ikuti apa yang kita sampaikan. Oh, ya. Baik, sebelum kita mulai, siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Hasan, Ustaz. Hasan. Siapa lagi? Danis. Kemudian Khalid. Baik, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang belum hadir pada hari ini, yang sedang di luar kota, mudah-mudahan Allah lancarkan urusannya. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan dan bisa kembali ke sekolah belajar bersama kita. Oke, nah Ustadz, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Kita kemarin belajar tentang apa? Tentang moderasi dalam beragama. Oke, moderasi dalam beragama. Apa yang dimaksud dengan moderasi? Iya, moderasi harus netral, ya. Oke, baik, pada hari ini kita akan belajar lanjutan dari pelajaran yang kemarin, yaitu bab yang ke-7 tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Apa itu iman kepada Nabi dan Rasul? Pernahkah anak-anak Ustadz melihat atau menyaksikan atau menonton film superhero? Pernah? Pernah. Superhero, contohnya apa aja? Spider-Man. Oke, berikutnya Batman. Oke, yang perempuan hobi film superhero? Oke, apa contohnya? Oke, Avenger. Berikutnya Bobo Boy. Oke, baik, itu adalah film superhero. Film superhero ini memiliki visi dan misi, memiliki tujuan. Apa tujuannya? Yaitu untuk menyelamatkan dunia, memberantas kejahatan. Benar? Benar. Oke. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mengutus Nabi dan Rasul sebagai superhero, ya, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Bahkan bukan hanya sekedar selamat di dunia, tetapi juga selamat di akhirat. Nah, adapun superhero yang ditunjuk oleh Allah ke muka bumi ini adalah Nabi dan Rasul yang harus kita yakini. Kita hidup tanpa petunjuk.
Manusia hidup tanpa petunjuk adalah berjalan di malam hari tanpa cahaya. Kalau kita berjalan di malam hari tanpa cahaya, kira-kira apa yang terjadi? Kita akan tersesat, kita akan menabrak, kita akan masuk dalam jurang dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul untuk membawa wahyu. Wahyu bagaikan lampu yang menerangi jalan kita hidup di muka bumi ini. Profil pelajar Pancasila yang ingin kita raih dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah peserta didik senantiasa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan kreatif. Ya, sebelum kita lanjut, usah ada pantun, yaitu kaligrafi berelief timbul. Sungguh indah setiap pahatan. Iya. Mengapa Allah mengutus Nabi dan Rasul? Sebab Rasul sebagai panutan. Oke, baik, tepuk tangan yang pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul beserta dalilnya. Dan yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, peserta didik dapat membedakan apa itu Nabi dan apa itu Rasul. Sebelum kita lanjutkan, Ustadz ingin memberikan sebuah pertanyaan. Ya. Pertanyaannya, adakah kesamaan sifat-sifat Nabi dan Rasul dengan manusia? Ada. Ya. Apa nak? Jawabannya? Ada. Ada. Apa contohnya? Contohnya Nabi itu makan, manusia juga makan. Oh iya, benar. Arti iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika salah satu diingkari, maka orang tersebut tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita wajib beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Baik. Oke, baik anak Ustadz, itulah arti daripada iman kepada Nabi dan Rasul. Baik, berikutnya untuk lebih paham lagi penjelasan tentang iman kepada Nabi dan Rasul, silahkan antum perhatikan tayangan video pada link berikut ini. Yang dari dulu, apakah Nabi Idris, Nabi yang sangat cerdas dan berbicara alaihi salam? Jadi, Nabi Adam dan Nabi Idris merupakan seorang Nabi, tapi bukan seorang Rasul. Sedangkan Nabi Nuh. Maka dari sini kita mengetahui ada Nabi dan Rasul. Siapa Nabi yang pertama dan siapa yang Rasul pertama? Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh juga seorang Nabi dan juga seorang Rasul. Tidak semuanya Nabi adalah Rasul, tetapi semua Rasul pasti adalah Nabi. Baik anak ustaz sekalian, setelah antum memperhatikan, melihat dan menyaksikan video tayangan tentang iman kepada Nabi dan Rasul, berikutnya Ustaz akan membagi antum kepada beberapa kelompok. Pada kesempatan kali ini, kelas 8 ini akan Ustaz bagi kepada 5 kelompok. Perhatikan, ini kelompok 1, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, Ustaz akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok, apa tugasnya. Oke. Iya. Nah, setelah Ustaz bagi kelompok dan masing-masing apa tugasnya, yaitu tugas dalam kegiatan 7.1 pada halaman 147, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP kelas 8, buku PT Penerbit Erlangga. Apa tugasnya? Carilah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan 5 nama Nabi secara berurutan sesuai urutan kelompok. Paham? Kelompok 1 mencari 5 nama Nabi secara berurutan. Kelompok 2 berarti
nabi yang urutan ke-6 sampai ke-10. Kelompok 3 urutan nabi yang 11 sampai 15 dan seterusnya. Berikutnya, tulis hasil temuan ayat dimasukkan ke dalam kolom tabel sebagai berikut, sebagaimana yang sudah Ustaz bagikan. Antum cari nama-nama nabi, kemudian dijelaskan dalam surat apa saja dan tuliskan lafaznya. Paham perintahnya, Nak? Paham? Baik, silahkan kerjakan dari sekarang. Ustaz kasih waktu sekitar 20 menit dari sekarang. Iya, mantap. Di surat, iya, berikutnya. Ada pertanyaan? Oke, baik. Ajis? Iya. Nabi Ismail. Siapa Nabi Ismail? Anak Nabi Ibrahim. Putranya Nabi Ibrahim. Oke. Ismail, Ishak, Yakub. Ya, silakan kerjakan. Oke, baik. Alhamdulillah, waktu bekerja dan diskusi dengan teman-teman satu kelompoknya sudah cukup. Ya. Saatnya sekarang kita akan mendengarkan hasil dari yang antum diskusikan bersama teman-teman. Oke, baik. Siapa yang belum selesai? Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Ya, baik. Berikutnya, apakah ada kendala? Ditemukan semuanya? Setiap nama nabi disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, dan sudah ada lafaz ayatnya. Baik. Kalau begitu, Ustaz ingin minta kelompok mana yang bersedia untuk mempresentasikan, menyampaikan apa yang didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Ada? Ada? Iya, kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Baik, tolong dengarkan baik-baik. Kelompok 1 ingin menyampaikan hasil karyanya. Sebutkan yang pertama. Nabi Adam. Ya, Nabi Adam disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Al-Baqarah ayat 31. Apa bunyi lafaznya? Wa'allama Adama al-asma kullaha. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Berikutnya nomor 2 Nabi Idris. Nabi Idris. Nomor 3 Nabi Nuh. Nabi Nuh. Berikutnya Nabi Hud. Hud disebut dalam Al-Quran surat Hud ayat 50. ayat 50. Oke, baik. Berikutnya yang nomor 5 Nabi Soleh. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik. Yuk, berikutnya kelompok yang lain. Kelompok 2. Oke, baik. Kelompok 2, silahkan. Silakan. Juru bicaranya Ali. Ya, Ali. Nomor 6. Siapa Nabi? Nomor 6. Nabi Ibrahim alaihissalam bisa ditemukan di Quran surat Al-Baqarah 124. Al-Baqarah 124. Oh iya, baik. Apa bunyi lafaznya? Wa ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Wa id ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Mana lafaznya adalah lafaz Ibrahim. Oke, baik. Berikutnya Nabi Lut alaihissalam. Bisa ditemukan di Quran surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Oke, baik. Oke, baik. Berikutnya Nabi Ismail. Nomor 9 Nabi Ishak. Nabi Ishak. Berikutnya Nabi Yakub disebutkan dalam surah Al-Baqarah, surat Al-Quran, surat Yusuf ayat 4. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-temannya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Iya, bisa, silahkan. Itu disebutkan ada Nabi Idris ada di surat Maryam. Iya. Maryam itu siapa? Oke, Nabi Idris disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam. Siapakah Maryam? Kelompok 1 bisa bantu jawab? Maryam itu merupakan ibu dari Nabi Isa. Maryam adalah ibu dari Nabi
Nabi Isa alaihi salam. Oke, baik, benar. Penjelasan dari masing-masing kelompok tentang nama-nama nabi dan disebutkan dalam Al-Qur'an dan lafaznya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan dan semuanya sudah cukup paham? Sudah cukup paham? Ya, alhamdulillah. Baik, Ustadz akan mengulang kembali ya penguatan dari materi yang sudah antum lihat di video dan yang sudah antum bahas di masing-masing kelompok. Nama-nama nabi dan rasul disebutkan sebanyak 25 nabi. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Lut dan seterusnya sampai nabi penutup dari para nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita percayai. Berikutnya di antara nama-nama nabi ada nabi atau rasul yang disebut dengan ulul azmi, yang terpilih sebagai ulul azmi. Apa arti ulul azmi? Ulul azmi adalah gelar para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan luar biasa. Rasul ulul azmi artinya rasul yang teguh pendirian dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah dalam berdakwah, menyampaikan risalah Allah kepada umatnya. Siapa rasul yang bergelar ulul azmi? Yang pertama adalah Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Nuh yaitu membuat apa? Membuat sebuah kapal yang besar. Nah, Nabi Nuh memiliki kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menerima ejekan dari kaumnya saat berdakwah dan membuat sebuah bahtera atau kapal atas perintah Allah Subhanahu wa taala serta ketabahan hati dalam menghadapi anaknya. Meskipun Nabi Nuh adalah seorang rasul, namun ada orang terdekat yang dia cintai yang tidak mau beriman kepada Allah, yaitu siapa? Yaitu anaknya. Siapa nama anaknya? Kan'an. Baik, yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga terpilih sebagai Rasul Ulul Azmi. Ya, Nabi Ibrahim dalam menjalankan dakwahnya banyak orang yang beriman mengikuti dakwahnya Nabi Ibrahim, tetapi ada orang terdekat yang sangat dia cintai yang tidak mau beriman kepada Nabi Ibrahim. Siapa itu? Yaitu ayahnya. Ayahnya Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat patung. Berikutnya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa keberaniannya dalam menghadapi Firaun yang berjiwa musyrik dan zalim. Kemudian yang kelima adalah Nabi Isa karena kesabaran dan menghadapi caci maki kaumnya yang ditujukan pada ibunya dan dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama adalah Siddiq, yang kedua adalah amanah, dan yang ketiga adalah tabligh, dan yang keempat adalah fatonah. Selain daripada sifat wajib, Rasul juga ya ada sifat mustahil bagi Rasul. Apa sifat mustahil? Yaitu kebalikan atau lawan daripada sifat-sifat wajib. Yang pertama adalah kidzib, mustahil Rasul itu berbohong. Yang kedua khianat, mustahil Rasul itu tidak dapat dipercaya. Yang ketiga adalah kitman, menyembunyikan, mustahil Rasul menyembunyikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah baladah atau bodoh, mustahil Rasul itu adalah bersifat bodoh. Kemudian yang ketiga sifat jaiz bagi Rasul. Apa arti sifat jaiz bagi Rasul? Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat sebagaimana lazimnya sifatnya manusia, seperti ada rasa lapar, ada rasa kantuk, rasa lelah, sakit, senang, bahagia. Rasul juga mengalami sifat-sifat ini. Nabi dan Rasul dia merasakan lapar, benar. Dan manusia juga merasakan lapar. Nabi dan Rasul merasakan sakit dan kita juga merasakan sakit. Nabi dan Rasul pernah merasakan sedih dan kita juga pernah merasakan sedih, senang, sakit dan sebagainya, lapar, lelah, itu adalah sifat daripada manusia. Ya.
Baik, alhamdulillah demikianlah pelajaran kita pada hari ini tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustaz sampaikan dan yang kita bahas bersama bisa dipahami dengan baik. Baik, berikutnya sebelum kita tutup, Ustaz ingin bertanya ya, sebagai bentuk refleksi sejauh mana pemahaman antum. Yang pertama adalah Ananda Zaki, ya, sebutkan nama Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang kedua Nabi Adam. Nabi Adam. Oke, berikutnya bagaimana perasaan anak-anak semuanya setelah kita belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul? Bagaimana perasaannya? Senang. Oke, apa lagi selain senang? Selain senang apa lagi? Bahagia. Kemudian apakah antum merasakan mendapatkan sesuatu yang baru? Mendapatkan sesuatu yang baru. Oke, baik. Dari para nabi-nabi ini tentunya ada kisah-kisah para nabi. Ya. Nah, tugas antum setelah ini silakan cari wawasan lebih luas lagi bagaimana kisahnya Nabi Idris, Nabi Yusuf. Kenal Nabi Yusuf? Apa yang dikenal dari Nabi Yusuf? Karena kegantengannya. Nabi Sulaiman. Apa yang dikenal dengan Nabi Sulaiman? Kekayaannya. Ya, dan banyak lagi nabi-nabi yang lain yang mempunyai kisah-kisahnya. Oke, baik, alhamdulillah. Berikutnya tugas di rumah yang harus antum kerjakan. Silahkan buka bukunya, kerjakan ya. Bukunya halaman 158 dan kerjakan soal-soal yang terdapat di halaman tersebut. Ya. Kerjakan di rumah dan kumpulkan nanti pada pekan yang akan datang. Baik, berikutnya insya Allah pekan depan kita akan belajar tentang bab 8 yaitu toleransi dan menghadapi perbedaan. Ya, artinya kita hidup di masyarakat terdiri dari berbagai macam suku dan ras dan juga terdiri dari berbagai macam akidah dan keyakinan. Nah, bagaimana kita harus bersikap toleransi sesama kita semuanya. Ini akan kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya yaitu bab 8. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Sama-sama. 1, 2, 3. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.